Berarti kalau misalnya anak intervensi perkataan orang tua nggak bisa dibilang melawan dong, Bu. Kan kalau misalnya bang ngelawan ya, nah gimana dong, Bu? Mungkin kalau di kita, di budaya kita harus juga kita perhatikan bagaimana etikanya, etika berbicara gitu ya. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di Indonesia, etika itu yang pertama kita harus kedepankan. Selama kita masih menghargai, menghormati orang tua, cara berbicara kita atur, tapi kita nih mau mengatakan bahwa kita tidak suka nih, tapi kan nggak perlu harus frontal gitu ya. Ada tata caranya, mah bagus sih mah misalnya nih, bagus sih usulnya, tapi kayaknya nih lebih cocok dengan aku tuh begini-begini, dengan alasan mungkin itu lebih nyaman. Yang banyak terjadi di kita, orang tua tidak mengenal sepenuhnya anak juga tidak mengenal sepenuhnya orang tua, sehingga ketika misalnya ada yang tidak sesuai langsung reaktif gitu, langsung reaktif. Nah, sebenarnya bukan argumennya yang jadi masalah, tapi kondisi reaktifnya itu gitu, memunculkan masalah baru. Biasanya orang tua akan membahas jadi membangkang ya misalnya, atau membantah ya, itu dari apa sih dia ngambil, biasanya dari intonasi. Bukan bahkan dia belum mendapatkan esensi pembicaraannya, tapi karena kita udah ngotot ngegas duluan misalnya. Begitu juga sebaliknya, anak nganggap kok orang tua aku sebenarnya tujuannya bagus gitu, tapi karena tadi cara menyampaikannya seolah-olah itu adalah harus, wajib, seperti bos menyuruh ke, ini bos ya bukan leader ya, bos yang menyuruh ke anak buahnya, ke bawahannya, yang itu kalau kita bahasakan dengan bahasa nonverbal seperti nunjuk gitu ya, yang kayaknya haruslah pokoknya gitu lah. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harus sama-sama kita pelajari dalam keluarga, dan itu ditumbuhkannya dari kapan ya, dari sejak kecil. Berarti anak dan orang tua harus mau sama-sama belajar ya, Bu? Betul, harus mau sama-sama belajar, harus mau sama-sama mengenal sifat-sifatnya tadi, seperti yang saya katakan, ada 4 anak, sifat bawaannya pasti beda, karakternya juga berbeda. Ada 2 orang tua kita, bapak dan ibu juga beda, karena mereka juga dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Berarti boleh dong kalau anak nggak nurut kata orang tuanya karena ada alasan tertentu? Boleh, selama memang itu bisa dipertanggungjawabkan, selama itu memang memiliki alasan tertentu gitu ya, alasan tertentu yang dikuatkan, tidak hanya pokoknya nggak mau gitu, bukan itu, tapi ada reason yang melatar belakanginya gitu. Berarti kalau misalnya siapa, Bu, yang harus lebih mengerti, anak ke orang tua atau orang tua ke anak, Bu? Dua-duanya. Itu kenapa konsep saling kenal itu penting. Bukan kenal hanya sebatas bahwa beliau adalah ibuku karena aku tahu beliau yang melahirkan misalnya, tapi kita harus mengenali misalnya di sifat bawaan nih, contoh misalnya sifat bawaan itu tidak suka bising misalnya. Belajarnya tuh harus di kondisi tenang. Tapi berbeda, misalnya saya dengan adik saya itu lebih suka pada kondisi yang rame gitu, yang rame, jadi dia bisa belajar gitu. Nah, itu yang harus sebenarnya dikenali masing-masing orang. Begitu juga antara anak dan orang tua. Oh, pada saat apa ya mamaku ini bisa diajak berbicara. Begitu sebaliknya, oh pada saat apa ya anakku bisa diajak diskusi. Begitu seterusnya gitu. Ini biasanya yang kurang bisa dikembangkan di keluarga yang sudah menetapkan aturan, bukan kesepakatan ya, aturan. Aturan dan kesepakatan juga berbeda ya sebenarnya. Aturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, tapi kalau kesepakatan ada aturan tapi melibatkan pihak lain. Oh, berarti di keluarga harusnya ada kesepakatan, bukan aturan ya, Bu? Sebenarnya anak-anak itu bisa mulai mengerti sesuatu atau mengerti orang tua itu dari umur anak berapa ya, Bu? Mereka dituntut untuk mengerti orang tuanya. Dari kecil ketika misalnya kita nih bisa mengatakan, contoh
Kalau saya misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, apalagi pandemi saat ini banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah dalam sekali. Ketika kita mengatakan bahwa mau minta waktu, itu ceritakan, maksudnya katakan ke mereka, mama lagi perlu waktu khusus loh gitu. Ajak mereka berkomunikasi sehingga ketika, tapi yang namanya anak-anak kan biasanya mereka ada aja yang ini ya. Ketika seusia-usia anak saya itu ada aja. Nah itu kembali lagi diulang. Jadi penting kita menyampaikan juga bahwa mama sekarang lagi ini loh, jadi minta tolong pengertiannya. Atau misalnya mama nggak suka loh kamu seperti itu, karena ada hal-hal, ada reason gitu di belakangnya, ada alasan yang harus kita kemukakan. Sehingga dia tidak hanya menerima bahwa oh ini nggak boleh tanpa tahu alasannya. Nah itu Bu, kayak banget. Maksudnya kalau di kehidupan keluarga kami ya Bu, atau mungkin di keluarga suku saya yang lain-lain, itu kebanyakan orang tua itu ngasih tahu tuh tanpa ngasih alasan. Saya pribadi, misalnya kenapa mah, kenapa, coba nurut aja gitu. Dulu mama juga dibilangin sama opung untuk begini mama nurut iya gitu. Tapi kenapa ketika saya nanya kenapa, itu ajaran yang diajarin sama nenek ke mama saya itu diturunin mama ke saya gitu. Cuma saya nggak bisa, kan saya anak masa kini gitu. Gimana dong Bu? Beda generasi ya. Iya. Sebenarnya itu tadi sudah menjawab kenapa orang tua kita sebenarnya tidak hanya di satu suku tertentu, kebanyakan timur nih, orang timur. Ketika misalnya orang tua mengatakan A, bahkan bisa jadi mereka juga tidak tahu alasannya apa. Tapi yang dikemukakan adalah justru ya mama juga lakukan itu kok gitu. Mama juga melakukan itu kok, nenek juga dulu nyuruhnya seperti itu dan bagus kok ternyata gitu. Di luar dari mau hasilnya itu bagus atau tidak, tujuannya bagus atau tidak, anak masa kini, anak nih generasi apa nih, Mbak Tere ini termasuk generasi apa? Kalau anak-anak yang generasi hari ini, kan ini generasi alfa ya. Generasi saya alpha, ya. Generasi Y itu masuknya di apa? Generasi milenial ya. Iya. Milenial. Apalagi itu kan udah mulai kritis gitu. Mulai kritis, tidak bisa lagi hanya dikatakan itu tidak boleh. Nah, orang tua kita mungkin berada di generasi apa? Mereka baby boomers. Boomers ya. Iya kan? Iya. Baby boomers yang mereka pun dapat pola itu dari keluarganya gitu, sehingga jadi nggak cocok saat ini. Kenapa di keluarga tuh semakin di Indonesia tuh semakin banyak ketidakcocokan atau cekcok antara anak dan orang tua ya, karena tidak ketemu di satu titik gitu. Yang itu tadi yang anak harus kenain ke orang tua harus turunin ke anak biar sama gitu. Biar ketemu sebenarnya, biar ketemu. Nah, balik lagi, makanya penting kita nih, kadang kita juga nggak bisa nyalahin sih ya, mereka juga dididik seperti itu gitu. Jadi penting lagi kita mengenali sifat bawaan orang tua kita yang enak diajak ngomong pada saat apa gitu. Karena sampai saat ini saya berperan sebagai orang tua ya, sekarang juga ya merasakan, oh ternyata memang nggak mudah kita untuk jadi orang tua itu kenapa penting komunikasi itu terus dikembangkan gitu, dikembangkan. Penting ternyata mengenali waktu kapan kita bisa berbicara, masuk nih mereka mau mendengar kita tuh pada saat kapan gitu. Dan penting juga bahwa mengetahui sebenarnya nih tujuan orang tua tuh nggak pernah sih ada yang nggak baik untuk anaknya. Itu yang sekarang saya kembangkan banget di saya meyakini tujuan mereka sebenarnya baik gitu, maksud mereka nih baik gitu, hanya saja penyampaiannya pada generasi setelahnya itu agak kurang cocok. Nah, sehingga penting mencari titik temu. Jadi kita juga mungkin kita di generasi yang lebih muda lagi ini justru kita yang harus bisa mencari titik temu itu gitu. Mencari titik temu ke orang tua, Bu. Betul. Untuk mengkomunikasikan, Ma,
sebenarnya gitu nggak ada masalah dengan maksud mama itu, tapi aku cuma perlu alasan dan aku juga perlu didengar bahwa kondisi-kondisi yang dulu mungkin dijalani orang tua kita, mama, papa misalnya, itu masih pas nggak ya, masih relevan nggak ya? Biasanya lontarkan aja dalam bentuk pertanyaan, sehingga ketika dalam bentuk pertanyaan itu ada proses berpikir gitu. Pas nggak ya mah dengan kondisi saat ini gitu. Kondisinya sudah berubah nih. Dulu kan seperti ini gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi hanya itu, udah masuk misalnya udah banyak iklan, udah banyak apa dan sebagainya. Kalau dulu mah semua orang lurus hanya nonton satu TV. Tidak TV aja sekarang udah macam-macam gitu kan. Berarti dari tadi tentang siapa sih yang harus mengerti, sekarang siapa sih Bu yang harus mengalah? Anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Gak ada dong, maksudnya sama sih, sama, tidak ada satu peran yang harus dominan dan tidak ada satu peran yang harus dikuasai gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya harus memiliki peran dan fungsinya kan beda-beda nih, dan tapi harus dikomunikasikan sehingga bisa seimbang. Itu kenapa ada yang namanya peran orang tua dan peran anak gitu. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah siapa yang harus kalah, siapa yang harus menang dalam satu argumen tertentu, misalnya siapa yang harus mengalah, siapa yang harus menang ya, apa sih bahasanya menang, cocok nggak sih kalau menang? Tergantung konteks apa yang harus diinformasikan dan tergantung lagi tadi bagaimana orang tua dan anak bisa sama-sama mengerti yang dimaksud dan dituju. Karena seringkali yang terjadi adalah mendebatkan satu hal nih, tapi sudut pandangnya berbeda, sudut pandang yang dipakai berbeda, ya nggak nyambung. Selamanya anak merasa menang, selamanya orang tua juga merasa menang gitu. Sehingga memang perlu sama-sama untuk bisa bisa mempelajari gitu. Ini apa sih sebenarnya yang dibahas nih? Jangan-jangan satu mau ke kanan, satu ke kiri kan? Nggak nyambung. Kalau anak kecil seumuran anak ibu itu bisa mengerti nggak sih Bu anak-anak tuh? Bisa mengalah nggak ke orang tua? Konteksnya ya, kalau saya misalnya menginformasikan, kalau kita mengatakan ada konteks misalnya mengalah gitu, contoh saat ini nih saya sedang live misalnya, live ya kan, sore ini waktu dia bermain, sebenarnya waktu dia bermain, yang namanya anak bermain kan macam-macam ya, teriak-teriak, lari-lari, mereka berdua saudara gitu. Tapi karena saya ada menurut kami misalnya, oh ini mama perlu live nih, ini penting nih misalnya, ini penting nih, jadi mama minta waktu dulu dong gitu. Bukan mengalah, tapi mereka lebih kepada bergeser. Oh tidak di sini berarti bermainnya, mereka di teras, mereka di halaman gitu. Nah jadi itu konsep win-win solution menurut saya. Begitu juga misalnya ketika mereka pagi sekarang PJJ kan, sekolah dari rumah kan, dari rumah. Nah mamanya misalnya lagi pengen refreshing nih, pengen nonton TV. Nah karena rumahnya terbatas, mereka belajarnya di situ tuh ada TV. Saya mengalah, nggak mungkin nonton TV pada saat mereka. Konteks itu gitu yang dikembangkan. Kalau yang memang yang dimaksud mengalah seperti itu, tapi sebenarnya bukan ngalah sih, tapi lebih kepada pergeseran ini aja, pengaturan gitu. Masih anak-anak itu bisa mengalah dan mengerti kalau orang tuanya mau komunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan, mereka nggak ngerti dan nggak akan ngalah. Saya tanya sama Mama, kenapa sih papa kita nggak pernah minta maaf gitu? Dia jadi menurut karena dia takut, tapi dia justru setelah itu akan perilaku membangkang yang keluar gitu. Nah itu dia teman-teman video untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe kalau misalnya teman-teman suka sama konten kayak gini. Bye!